Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita lanjutkan lagi untuk materi di minggu ini, yaitu pertemuan ketiga. Di pertemuan 3 ini kita akan membahas tentang perpindahan panas konduksi pada silinder. Untuk tujuan pembelajarannya, setelah menyelesaikan pertemuan ini, mahasiswa mampu menganalisis dan melakukan perhitungan pada proses perpindahan panas konduksi di silinder. Jadi setelah tadi di pertemuan 2 kita membahas tentang transfer panas konduksi di bidang datar, kali ini kita lanjutkan untuk transfer panas konduksi di silinder. Jadi secara umum, perpindahan panas konduksi pada silinder itu bisa terjadi ke 3 arah, yaitu arah radial atau sumbu R, kemudian arah aksial atau sumbu Z, dan tangensial atau sumbu theta. Nah, di gambar 1 ini saya akan tunjukkan yang mana arah radial, aksial, dan tangensial tersebut. Jadi misalnya di sini ada sebuah silinder. Untuk arah radialnya itu adalah arah yang ini, arah yang menuju atau berasal dari pusat silinder. Kemudian, untuk arah aksial, itu yang arahnya sejajar dengan panjang silinder. Jadi bisa dilihat di arah panah yang ini, dia mengarah searah dengan panjangnya silinder. Kemudian, untuk yang tangensial, itu pada arah putaran ini. Jadi arah putaran silindernya mengikuti keliling lingkaran ini. Nah, untuk arah radial ini biasanya kita sebut dengan sumbu R, kemudian arah aksial itu sumbu Z, dan tangensial itu sumbu theta. Nah, ini untuk persamaannya masing-masing untuk ketiga arah tersebut. Dan masing-masing persamaan ini semua dasarnya adalah hukum Fourier, yaitu hukum yang persamaan yang digunakan untuk menghitung transfer panas konduksi secara umum. Nah, di sini kita bisa lihat untuk yang arah radial, QR itu penyebutnya adalah DR, kemudian yang arah aksial penyebutnya DZ, dan arah tangensial itu penyebutnya D theta. Jadi dari ketiga persamaan ini yang membedakan adalah penyebutnya. Jadi perubahan suhunya ini akan dipengaruhi oleh jari-jari untuk yang QR, dan ini untuk dipengaruhi oleh panjang silinder untuk yang QZ, dan ini dipengaruhi oleh arah sudut. Kemudian kita berbicara gradien temperatur. Gradien temperatur pada silinder diasumsikan hanya terjadi pada arah radial. Jadi meskipun secara umum transfer panas pada silinder bisa terjadi pada ketiga arah tadi, nah di sini kita hanya asumsikan bahwa transfer panasnya itu terjadi hanya pada arah radial. Jadi kita bisa anggap transfer panas tersebut sebagai transfer panas pada sistem satu dimensi. Nah, untuk silinder itu sendiri biasanya kita mengenal dua bentuk silinder. Yang pertama ada silinder berongga, dan yang kedua nanti ada silinder lapis rangkap. Di sini pertama saya akan menjelaskan dulu untuk persamaan konduksi pada silinder berongga. Jadi silinder berongga itu bentuknya kurang lebih seperti ini. Di gambar 2 ini kalian bisa lihat ini lingkaran yang dalam ini. Bagian tengahnya ini kosong, biasanya itu dialiri oleh fluida. Jadi
salah satu contoh dari silinder berongga itu adalah pipa. Jadi pipa kan dalamnya kosong tuh biasanya dialiri oleh fluida, kemudian pipa tersebut memiliki ketebalan. Jadi kalau misalnya gambar 2 ini kita anggap sebagai pipa, bagian ini yang saya tunjuk ini merupakan ketebalan pipanya, di mana bagian dalamnya ini kosong. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya di sini juga ada beberapa notasi yang penting untuk silinder berongga. Di sini ada panjang pipa, panjang silinder yang dilambangkan dengan L. Kemudian di sini karena ada 2 lingkaran, makanya ada 2 jari-jari juga di sini. Jadi ini untuk yang jari-jari yang dalam biasanya dilambangkan dengan RI atau R inside. Kemudian untuk jari-jari yang besar, jari-jari yang luar ini biasanya dilambangkan dengan RO atau R outside. Sama halnya untuk temperatur, kita di sini juga punya 2 temperatur. Untuk yang lapisan dalam silinder ini dilambangkan dengan TI, dan untuk yang lapisan luar dilambangkan dengan TO. Nah, ini untuk persamaannya. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, untuk transfer panas yang terjadi pada arah radial, itu persamaan umumnya adalah QR sama dengan minus Q kali A dt per dr. Jadi di sini perubahan suhunya, maksud dari dt per dr di sini adalah perubahan suhunya itu tergantung dari besar jari-jarinya. Jadi pada berbagai titik di sepanjang jari-jari itu suhunya akan berbeda-beda. Kemudian di sini nilai A di sini kan luas permukaan transfer panas. Jadi karena sebentar saya coba gambarkan. Karena arah panasnya misalnya ini dari pusat ya, misalnya dari pusat silinder keluar, berarti kan seperti ini. Misalnya di sini ini arah Q-nya. Ini misalnya arah QR-nya dari pusat silinder. Berarti kan luas permukaan transfer panas yang dilalui itu adalah selimut silindernya kan, yang bagian ini. Nah, luas permukaan ini persamaannya adalah 2πrl gitu. Kemudian, nah dari persamaan kedua ini kita modifikasi lagi persamaannya, di mana 2πrl ini kita turunkan di bawah QR, jadi penyebutnya. Sama halnya juga dr per r, ini kita jadikan 1. Jadi di sisi sebelah kanan hanya tinggal minus K dt. K di sini kita anggap konstan ya. Nah, selanjutnya karena di sini ada persamaan dr per r, dan di sini ada dt, kedua sisinya ini, kedua ruasnya ini, ruas kanan dan ruas kiri, sama-sama kita integralkan. Di mana pada posisi R1 itu suhunya sama dengan T1, dan pada posisi R2 suhunya sama dengan T2. Jadi kita integralkan untuk yang luas kirinya dari R1 sampai R2, untuk yang luas kanannya dari T1 sampai T2. Kemudian diselesaikan secara matematis sampai akhirnya diperoleh persamaan satu berikut ini. Selanjutnya, sebentar ya. Nah, selanjutnya, sekarang kita berbicara lagi tentang tahanan termal seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan 2 tadi. Jadi, dari persamaan satu ini, bisa juga kita susun lagi persamaannya, di mana persamaannya itu mengandung penyebut yang berupa tahanan termal. Nah, jadi kalau misalnya pembilangnya hanya kita sisakan T1 minus T2, berarti 2πKL per ln R2 per S1 ini
akan turun sebagai penyebutnya. Nah, jadi nilai R di sini persamaannya adalah ini. Ln R2 per R1 dibagi dengan 2 pi KL. Nah, ini adalah persamaan umum yang bisa digunakan untuk menghitung laju transfer panas pada silinder berongga. Kemudian di sini ada contoh soal yang pertama. Jadi, sebuah cup silinder yang terbuat dari hard rubber, diketahui nilai K-nya memiliki jari-jari dalam 5 mm dan jari-jari luar 20 mm. Cup tersebut digunakan sebagai koil pendingin di dalam bat. Di bagian dalam silinder mengalir air es, sehingga suhu dinding dalamnya 274,9 Kelvin, sementara itu suhu dinding luarnya diketahui sebesar 297,1 Kelvin. Nah, ini contoh soalnya juga saya ambil dari buku Gen Koplis. Kemudian yang ingin dihitung adalah laju transfer panas yang terjadi pada koil tiap meter panjang cup. Dan yang kedua, ingin diketahui berapa panjang cup yang diperlukan apabila jumlah panas yang dihilangkan itu sebesar 14,65 watt. Jadi seperti biasa, sebelum mulai mengerjakan, lebih baik kalian coba gambarkan skema sederhana terlebih dahulu. Jadi di sini coba saya gambarkan. Di sini sebuah cup silinder memiliki jari-jari dalam 5 mm dan jari-jari luar 20 mm. Nah, jadi di sini saya gambarkan ada dua garis. Jadi di sini akan ada dua jari-jarinya. Nah, ini kurang lebih tampak depannya seperti ini. Jadi kita bisa di sini pusat silindernya memiliki jari-jari dalam 5 mm. Jari-jari dalam artinya yang ini kan. Ini yang ini. Ini jari-jari dalam, kita lambangkan dengan, kita notasikan dengan RI. Kemudian jari-jari luar 20 mm. Oh, atau di sini karena saya sudah tulis R1, R2, di sini gambarnya menyesuaikan ya. Jadi tadi bukan RI tapi kita ganti jadi R1. R1, kemudian jari-jari luarnya kita notasikan dengan R2. Nah, kemudian ada keterangan cup tersebut digunakan sebagai koil pendingin di dalam bat. Di bagian dalam silinder mengalir air es, sehingga suhu dinding dalamnya 274,9. Suhu dinding dalam artinya yang di sini kan, karena di dalamnya ini ada air es, kemudian diketahui suhu dinding dalamnya di sini, jadi di sini saya tuliskan T1. Nah, suhu dinding luarnya di sini berarti T2. T2 di sini. Nah, kemudian seperti biasa, coba dituliskan data-data apa saja yang sudah diketahui. Jadi di sini sudah saya tulis R1, R2, T1, T2, dan K. Ini gambar tadi juga sudah saya sesuaikan notasinya dengan di sini ya. Sesuaikan dengan yang sudah saya tulis. Selanjutnya, kita ingin menghitung laju transfer panas yang terjadi pada koil untuk tiap meter. Di sini juga perlu ditandain untuk tiap meter. Nah, ini coba kita pindahkan, bisa.
Ini biarkan di sini saja dulu gambarnya. Sekarang kita mulai masuk ke persamaannya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk menghitung laju transfer panas itu bisa kita hitung dengan persamaan ini. Persamaan 1 tadi kalau saya tidak salah. Kemudian dari sini bisa langsung masukkan saja data-data yang sudah diketahui. Nanti akhirnya akan diperoleh nilai QR-nya itu sama dengan minus 15,2 watt. Nah, kemudian lagi-lagi di sini seperti yang di sini seperti yang di contoh soal pertemuan 2 tadi ada hasil laju transfer panas yang nilainya minus. Itu di sini juga ternyata kita peroleh hasilnya minus, berarti itu artinya T1 di sini lebih rendah daripada T2 yang dikeluarkan. Berarti artinya transfer panas itu terjadi dari bagian luar pipa menuju, dari bagian luar cup menuju ke bagian dalam. Jadi itu arahnya itu menuju pusat cup tersebut. Selanjutnya, kita ingin menghitung panjang cup yang diperlukan untuk menghilangkan panas sebesar 14,65 watt. Jadi karena tadi di poin di soal yang A, kita sudah ketahui bahwa laju transfer panasnya itu 15,2 watt per meter. Ini seharusnya per meter. Oh, untuk di sini tidak ada satuan per meternya karena dari persamaan ini 2 PKL untuk panjang pipanya sudah saya masukkan itu panjangnya 1 meter. Karena kan tadi yang diminta tiap meter panjang cup kalau tidak salah ya. Jadi di sini berarti kan sama aja kan yang 15,2 watt tadi ini kan untuk 1 meter cupnya. Jadi untuk panjang cup yang diperlukan kita bisa hitung dengan cara membagi 14,65 watt ini dengan 15,2 watt per meter. Akhirnya diperoleh panjang cupnya itu 0,964 meter. Itu. Kemudian kita bersihkan dulu. Selanjutnya nanti kita akan membahas bentuk silinder yang kedua, yaitu silinder lapis rangkap. Sudah. Nah, sekarang kita akan membahas persamaan konduksi yang biasa digunakan pada silinder lapis rangkap. Jadi, untuk ilustrasinya, di sini ada gambar 3. Di sini kurang lebih bentuknya seperti ini ya untuk silinder lapis rangkap. Jadi ini adalah tampak depannya dari silinder tersebut. Jadi kalau misalnya kita lihat dari bagian depannya silinder, kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Jadi di sini silinder lapis rangkap itu biasanya kalau misalnya di sehari-harinya itu, misalnya sebuah pipa yang dilapisi dengan beberapa lapis bahan. Ini tujuannya untuk mengurangi panas yang hilang dari fluida yang terdapat di dalam pipa. Jadi biasanya kalau pipa tersebut di dalamnya terdapat fluida yang suhunya sangat panas, biasanya itu dilakukan pelapisan atau dilakukan proses insulasi, bisa menggunakan satu lapis bahan atau beberapa lapis bahan. Nah, itu tujuannya untuk mengurangi panas yang hilang ke lingkungan. Jadi di sini kalau dari gambar 3 ini kita bisa lihat ada
3 lapis bahan yang berbeda ya. Ini 1, 2, dan 3. Nah, untuk persamaannya masih sama dengan, konsepnya masih sama dengan transfer panas konduksi pada bidang datar, pada dinding komposit. Jadi kalau tadi sudah saya sampaikan bahwa pada kondisi steady state itu, laju transfer panas yang masuk itu harus sama dengan laju transfer panas yang keluar. Nah, sama halnya dengan ini juga untuk silinder. Pernyataan tersebut masih berlaku. Jadi, kita ulang lagi. Di silinder ini, karena dia kondisinya steady state, jadi berlaku persamaan di mana laju transfer panas totalnya itu sama dengan laju transfer panas yang melalui bahan A sama dengan laju transfer panas yang melalui bahan B dan juga bahan C. Kemudian di sini masing-masing saya tuliskan persamaannya. Untuk QA ini untuk bahan yang paling dalam ini, QA itu T1 minus T2 dibagi ln R2 per R1 dibagi 2pi KA dikali R. Ini sebenarnya persamaannya secara konsep masih sama dengan persamaan konduksi pada silinder berongga yang tadi. Tapi di sini perlu diperhatikan kalau misalnya kita hanya meninjau bahan A saja, atau misalnya kita hitung itu QA, berarti itu suhunya hanya yang ini saja, T1 minus T2. Sama halnya juga untuk bahan B, berarti nanti suhu yang ditinjau adalah T2 minus T3. Begitu juga dengan QC. Nah, kemudian persamaan ini diselesaikan secara simultan, sehingga diperoleh persamaan laju transfer panas totalnya, yaitu delta T total. Delta T total itu delta T keseluruhan. Jadi di sini ada T1 sampai T4, berarti artinya delta T overall-nya itu T1 minus T4. Kemudian untuk penyebutnya, ini kembali lagi kita berbicara tentang tahanan thermal. Jadi untuk penyebutnya ini bisa kita lihat dan R2 per R1 dibagi 2pi KAL, kemudian ditambah tahanan yang B, ditambah tahanan yang bahan C. Nah, dari persamaan 2 ini kita bisa sedikit lebih sederhanakan, karena di sini nilai 2pi dan panjang pipanya itu sama semua antara bahan A, bahan B, dan bahan C, jadi kita bisa naikkan ke pembilang. Jadi persamaan 3 ini juga bisa digunakan. Nah, tadi seperti apa yang sudah saya sampaikan, bahwa persamaan 2 ini, dan ini merupakan persamaan tahanan masing-masing untuk bahan A, bahan B, dan bahan C. Jadi bisa kita tuliskan juga QR sama dengan T1 minus T4 dibagi RA plus RB plus RC. Berikutnya ada contoh soal terkait dengan konduksi pada silinder lapis rangkap. Di sini ada sebuah pipa terbuat dari stainless steel dengan nilai konduktivitasnya diketahui diameter dalam 2 cm, diameter luar 4 cm. Kemudian pipa tersebut dilapisi asbes ketebalan 3 cm sebagai bahan isolasi. Diketahui dinding bagian dalamnya 600 derajat Celcius dan suhu dinding bagian luar yaitu permukaan luar bahan isolasi 100 derajat Celcius. Hitunglah panas yang hilang tiap satuan panjang pipa. Jadi pertama-tama kita gambarkan dulu. Di sini ada
pipa yang terbuat dari stainless steel. Jadi ini kita gambarkan dulu. Nah, ini gambar saya yang pertama ini pipanya ya, yang terbuat dari stainless steel. Kemudian dilapisi dengan asbes. Berarti ada lapisan lagi yang di luar. Nah, lapisan di luar ini yang diketahui apa? Diameter dalam 2 cm. Ini kita kemudian ini perlu diperhatikan juga. Tadi kan sebuah pipa terbuat dari stainless steel. Berarti ini kan tadi lapisan yang pertama. Memiliki diameter dalam 2 cm, diameter luar 4 cm. Di sini. Nah, di sini kalau saya tuliskan, berarti ini R1, kemudian yang sedikit lebih panjang ini R2, Nah, kemudian lapisan asbesnya sekarang kita lihat. Dilapisi dengan lapisan asbes dengan ketebalan 3 cm sebagai bahan isolasi. Kalau misalnya dikatakan ketebalannya 3 cm, berarti kan maksudnya ini ya. Ini kan tadi lapisan asbes yang paling luar. Terus dikatakan bahwa ketebalannya 3 cm. 3 cm ini artinya di sini. Ini ya. Ini yang tanda merah ini 3 cm di sini. Berarti, tapi kan kita tetap perlu untuk mengetahui R3-nya berapa. Jadi di sini yang merah ini R3. R3 yang merah ini. Nah, kurang lebih gambaran dari depannya seperti ini. Jadi, saya harap ini lebih mudah untuk dibayangkan. Kemudian setelah kita gambarkan skema sederhananya, kita tuliskan data-data yang sudah diketahui. Nih, di sini tadi dikatakan bahwa D1-nya 2 cm. Yang perlu diingat juga, kalian perlu perhatikan, yang diketahui itu data diameter atau jari-jari. Karena kalau misalnya data diameter, artinya kalian harus membagi dua, masih harus dibagi dua lagi untuk mendapatkan jari-jarinya. Jadi di sini diameter 1 2 cm, artinya R1 yang di sini ini 1 cm. Sama halnya juga dengan D2 4 cm, berarti R2 di sini 2 cm. Kemudian diketahui Ka-nya stainless steel, jadi kita anggap sebagai bahan A, jadi Ka-nya 19 watt per meter derajat Celcius. Kemudian, nah untuk suhunya belum saya tulis. Di sini yang diketahui suhunya, dinding pipa bagian dalam dipertahankan pada 600 derajat Celcius. Berarti di sini. Nah, berarti T1-nya di sini, bagian dalam. Di sini T1 ya. Tandain merah. Kemudian, suhu permukaan luar bahan isolasi. Permukaan luar bahan isolasi artinya di lapisan yang paling luar, misalnya di sini. Ini
kita notasikan dengan T3. Kenapa T3? Karena kita masih punya lapisan kedua di antara T1 dan T3 ini. Jadi biasanya nanti untuk lapisan kedua ini, untuk garis yang kedua, itu dinotasikan dengan T2. Jadi karena ini ada 3 permukaan ya, ada 3 permukaan. Di sini yang paling luar kita notasikan dengan T3. Gitu. Kemudian untuk sekarang data untuk bahan B-nya atau bahan asbes. Itu diketahui KB-nya, konduktivitas termalnya 0,2 watt per meter derajat Celcius dan T3-nya 100 derajat Celcius. Kemudian untuk ketebalan, sudah tadi saya bilang bahwa ketebalan ini maksudnya di sini. Berarti artinya untuk kalian bisa mendapatkan R3 itu kalian harus menjumlahkan antara R2 ini dengan ketebalannya. Jadi R2 ditambah dengan 0,03 meter. Jadinya R3 sama dengan 0,05 meter. Sekarang kita mulai menghitung. Kan tadi kita ingin menghitung panas yang hilang per satuan panjang pipa. Jadi, untuk menghitungnya kita mulai dari persamaan 3 tadi. Kalau misalnya kita mundur lagi sedikit ke slide yang sebelumnya. Nah, di sini kita bisa gunakan persamaan 3. Tapi perlu diingat, ini kan tadi kalau untuk contoh ini, lapisannya itu atau bahan itu kan ada 3 bahan. Sementara untuk yang contoh soal yang baru saja kita bahas, yang sedang kita bahas itu, bahannya ada 2. Jadi kita tinggal menyesuaikan aja nanti untuk penyebutnya, yang dipakai hanya 2 ini, KA dan KB saja. Nah, jadi kita mulai susun persamaannya. Jadi QR sama dengan 2PL kali T1 minus T3. Jadi ini delta T overall-nya T1 minus T3 yang paling luar. Dan R2 per R1 dibagi KA ditambahkan R3 per R2. Jadi ini perlu diperhatikan jari-jari mana yang harus masuk ke dalam persamaan. Nah, setelah kalian susun persamaan ini, karena tadi yang diminta adalah jumlah panas yang hilang per satuan panjang. Berarti kita bisa tuliskan dengan QR per L. Jadi L di sini, L di pembilangan ini, kita turunkan ke sini. Jadi QR per L. Jadi persamaannya sedikit berubah menjadi ini. Lalu karena data-datanya sudah diketahui semua, kalian tinggal masukkan angka-angkanya sampai akhirnya diperoleh QR per L-nya sama dengan 680,24 watt per meter. Nah, sampai sini ini adalah materi terakhir untuk konduksi pada silinder. Jadi ada intinya tadi kita berbicara tentang silinder berongga dan silinder lapis rangkap. Jadi sudah saya berikan contoh juga. Lalu berikutnya nanti ada soal yang harus kalian kerjakan terkait dengan perpindahan panas konduksi pada silinder ini. Nah, soal nanti bisa dilihat di slide berikutnya. Di sini ada satu soal terkait dengan apa yang tadi sudah saya sampaikan juga. Jadi seperti biasa, kalau untuk menyelesaikan soal itu lebih baik untuk digambarkan skemanya secara sederhana supaya lebih mudah untuk dibayangkan dan diselesaikan tentunya. Jadi nanti ini tolong dikerjakan
Kemudian hasil pengerjaannya dilaporkan dalam forum diskusi. Dan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan juga, disampaikan dalam forum. Saya rasa itu saja materinya untuk pertemuan 3 ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.